Kisah horor malam ini datang dari salah satu teman kita yang bernama Ami dari Sumatera Barat. Kisah ini terjadi di sebuah sekolah menengah pertama di daerah tersebut. Sekolah ini terkenal karena prestasi siswa-siswanya yang luar biasa. Tetapi menurut Ami, sekolah ini menyimpan sejarah kelam yang berkaitan dengan pembantaian pemberontak saat Perang Padri. Menurut kesaksian kakek Ami yang merupakan seorang polisi pada masa itu, para pemberontak tersebut dieksekusi mati di lokasi sekolah itu. Meski sekolah ini menyimpan sejarah kelam, nama sekolahnya tidak disebutkan demi menjaga privasi. Sejak Ami masuk kelas 1 SMP, dia sudah mendengar banyak cerita aneh yang dialami teman-temannya, termasuk pengalaman pribadinya. Kali ini, Ami ingin menceritakan kejadian paling menakutkan yang dialaminya ketika duduk di kelas 2 SMP. Di sekolahnya, posisi kelas-kelas saling berhadapan. Di sisi kanan terdapat kelas 1 sampai kelas 5, sementara di sisi kiri terdapat kelas 6 sampai kelas 9. Di antara kedua sisi kelas tersebut ada lapangan berumput dan di ujungnya terdapat kantin yang berdekatan dengan kelas 9. Ami dan teman-temannya berada di kelas 9 yang sebelumnya merupakan bekas gudang kerajinan. Kelas ini diubah menjadi ruang belajar karena sekolah kekurangan kelas. Selain itu, beredar cerita bahwa di depan kelas mereka, di taman kecil, terdapat jasad seorang anak kecil yang dikuburkan di sana. Namun, cerita itu hanya dianggap mitos yang sering dibicarakan saat jam istirahat. Semua itu berubah menjadi nyata ketika Ami dan teman-temannya mengalami peristiwa menyeramkan bersama-sama. Saat itu, mereka sedang mengikuti pelajaran seni budaya bersama Ibu Sri, guru mereka. Cuaca sedang mendung dan hawa di kelas menjadi sangat dingin. Ami, yang duduk di bangku kedua bersama temannya, bahkan harus saling berpegangan tangan untuk menghangatkan diri. Suasana dingin itu tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh Ibu Sri dan seluruh siswa di kelas. Menurut Ibu Sri, dinginnya udara kali ini terasa tidak wajar. Merasa ada yang aneh, Ibu Sri meminta ketua kelas untuk menutup semua jendela dan pintu agar angin tidak masuk. Meski demikian, suasana di kelas tetap dingin hingga menusuk tulang. Meskipun kondisi aneh itu mengganggu, pelajaran tetap berlangsung. Ketika bel istirahat berbunyi, siswa-siswa pun keluar kelas untuk beristirahat. Kantin yang berada di dekat kelas mereka sangat ramai. Ami bersama 2 orang temannya pergi ke kantin, tetapi mereka tidak langsung membeli makanan. Sebaliknya, mereka memilih duduk di dekat pintu kantin. Bu kantin yang kebetulan suaminya adalah penjaga sekolah tinggal di dalam area sekolah. Informasi ini penting karena akan ada kaitannya dengan cerita ini. Ami tahu bahwa Bu kantin memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang merupakan anak bungsu. Anak bungsu ini yang kita sebut saja namanya Mimi, berusia sekitar 8 tahun. Mimi memiliki kebiasaan sering terlihat mondar-mandir di sekitar rumah setiap kali jam istirahat. Entah dia bermain, berangkat sekolah, atau membantu ibunya, Mimi jauh lebih sering terlihat dibandingkan 2 kakak laki-lakinya. Hari itu entah mengapa, Ami merasa mencari-cari keberadaan Mimi. Mana si Mimi ya? Kok tumben gak kelihatan? Biasanya jam segini dia sudah ada di kantin, gumam Ami. Namun, Ami tidak terlalu memikirkan hal itu dan menganggap mungkin Mimi sedang berada di dalam rumah. Setelah itu, Ami dan teman-temannya memutuskan untuk mencari tempat duduk di kantin. Dari tempatnya duduk, Ami sempat melihat ke arah taman kecil di depan kelasnya. Di sana, dia melihat salah satu temannya, Nurul, sedang duduk di atas beton berbentuk persegi yang mengelilingi taman kecil tersebut. Nurul cukup populer di sekolahnya karena wajahnya yang cantik, tubuhnya berisi, pipinya chubby, dan sifatnya yang ceplas-ceplos. Nurul sedang asik mencabut-cabuti rumput di taman itu sambil ngobrol dengan teman-temannya. Saat itu, Bu kantin yang juga melihat Nurul, tiba-tiba memperingatkan, "Nurul, hati-hati di sana. Jangan salah cabut ya." Namun, Nurul hanya diam dan mengabaikan perkataan itu, lalu melanjutkan kegiatannya mencabut rumput. Ami yang mendengar ucapan Bu kantin kembali fokus pada makan siangnya. Namun, tidak lama kemudian suasana kantin dikejutkan oleh teriakan dari luar. Ami dan teman-temannya spontan berlari ke arah suara itu. Ternyata Nurul yang menjerit. Dia tidak sengaja menarik benda berbentuk tali putih panjang yang terlihat seperti kain putih dari dalam taman kecil tempat dia mencabut rumput. Benda itu mirip dengan kain kafan, tetapi mereka berusaha berpikir positif dan menganggapnya hanya sampah plastik yang terkubur lama di taman. "Ah, mungkin cuma sampah," kata Nurul sambil mencoba menenangkan dirinya. Setelah itu, mereka kembali ke aktivitas masing-masing.
Namun, keesokan harinya suasana berubah. Nurul, yang biasanya ceria, tiba-tiba menjadi pendiam. Teman-teman satu kelasnya termasuk Ami merasa aneh karena Nurul tidak banyak bicara seperti biasanya. Awalnya, mereka mengira Nurul sedang bad mood atau memiliki masalah pribadi. Ketika jam istirahat tiba, semua siswa keluar kelas kecuali Nurul. Dia tetap diam di mejanya menatap kosong ke arah buku catatannya. Setelah istirahat selesai, Nurul masih berada di posisi yang sama, seperti melamun. Teman-temannya mulai menggoda, mencoba menghibur Nurul. Berat kali masalahmu, Nurul. Putus cinta ya? Cari aja yang baru lagi. Ledek mereka. Namun Nurul tidak merespons sama sekali. Sikap aneh Nurul ini tidak hanya berlangsung sehari. Selama beberapa hari setelah kejadian mencabut benda dari taman itu, Nurul terus menunjukkan perubahan perilaku. Dia menjadi pendiam, menyendiri, dan tampak seperti tertekan. Sampailah pada suatu hari saat pelajaran siang, tiba-tiba Nurul kesurupan. Menurut kesaksian teman sebangkunya, kejadian ini sangat menyeramkan. Awalnya, Nurul masih bertingkah biasa saja, sama seperti beberapa hari sebelumnya, pendiam dan tidak banyak bicara. Teman sebangkunya yang merasa tidak nyaman akhirnya bertanya, "Kau kenapa, Nurul? Kok diam saja dari kemarin? Lagi galau ya? Ceritalah sama aku." Nurul sempat menjawab, "Ah enggak, biasa aja," sambil tertawa kecil. Namun, tiba-tiba Nurul mendadak diam. Temannya merasa ada yang aneh. Saat diperhatikan lagi, tangan Nurul yang awalnya terlipat di atas meja tiba-tiba merentang lurus ke depan, dan jari-jarinya yang terbuka perlahan mengepal dengan kuat. Temannya langsung menatap wajah Nurul dan terkejut karena matanya berubah menjadi putih seluruhnya tanpa bola mata. Melihat itu, temannya spontan menjerit. Sontak seluruh siswa di kelas, termasuk Ami yang sedang fokus belajar, langsung menoleh ke arah Nurul. Mereka semua ikut kaget melihat mata Nurul yang putih seluruhnya, tangannya mengepal, dan tubuhnya kaku. Ibu guru pun segera mengambil tindakan dan berkata, "Cepat, kalian ke tempat ibu sekarang." Anak-anak yang ketakutan mulai bergerak pelan menuju ibu guru yang berada di depan kelas. Namun, saat mereka bergerak, mata Nurul tiba-tiba menatap tajam ke arah mereka, mengikuti setiap gerakan mereka. Ibu guru memberi arahan, jalan saja pelan-pelan ke pintu keluar, jangan berhenti." Nurul yang duduk di bangku ketiga dari belakang tetap menatap mereka dengan tajam. Ketika anak-anak hampir mencapai pintu, Nurul tiba-tiba berdiri dengan kasar, membuat kursinya berbunyi keras. Badannya langsung berputar ke arah mereka. Ami dan teman-temannya meskipun panik tetap berusaha kompak. Mereka segera bertanya kepada ibu guru, "Bu, kami harus apa lagi?" Tanpa berpikir panjang, ibu guru menjawab, "Kabur saja sekarang." Seketika itu juga mereka berlari keluar pintu. Ibu guru pun ikut berlari keluar. Namun saat mereka kabur, Nurul mulai mengejar mereka. Untungnya, ibu guru dengan cepat berhasil menutup pintu kelas sehingga Nurul terkunci di dalam. Ami dan beberapa teman lainnya segera berlari ke kantor kepala sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut. Kepala sekolah yang mendengar cerita itu langsung memanggil seorang ustadz. Tidak lama kemudian, ustadz tiba dan membacakan ayat-ayat suci kepada Nurul. Setelah beberapa saat, Nurul tidak sadarkan diri. Dia akhirnya dibawa pulang oleh orang tuanya. Setelah kejadian itu, Nurul tidak masuk sekolah selama seminggu. Sampai akhirnya, pada hari ke-8, Nurul kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu tidak ada hal aneh yang terlihat darinya. Nurul kembali ceria dan heboh di kelas, seperti sedia kala. Namun ketika masuk ke jam pelajaran siang, kebetulan mereka sedang belajar prakarya. Para siswa diharuskan membawa alat-alat seperti gunting dan cutter. Di hari itu, Ami tidak berada di kelas karena sedang mengikuti ulangan susulan di kelas 81. Saat Ami sedang fokus mengerjakan soal, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari luar kelas, membuat semua orang di kelas 81 kaget. Guru pengawas ulangan segera berkata, Sudah, fokuslah kerjakan soal kalian. Biar Bapak yang cek." Bapak guru itu pun pergi keluar untuk mengecek sumber suara. Sementara itu, Ami dan teman-temannya melanjutkan mengerjakan soal. Tidak lama kemudian, Bapak guru kembali ke kelas dengan wajah pucat. Dia segera mengunci pintu kelas. Para siswa yang melihat itu merasa heran dan bertanya, kenapa pintunya dikunci? Kenapa Bapak pucat sekali? Ada apa di luar? Bapak guru hanya menjawab, "Diam, kalian diam, jangan keluar kelas. Nurul kesurupan lagi." Para siswa langsung tegang. Tidak lama kemudian, terdengar pengumuman dari pengeras suara sekolah yang meminta semua siswa untuk segera menutup pintu kelas masing-masing dan tidak ada yang keluar. Setelah pengumuman itu, terdengar suara tawa dari luar kelas.
Karena penasaran, para siswa mendekati jendela untuk mengintip, termasuk Ami. Meski dilarang oleh bapak guru, rasa ingin tahu mereka tak terbendung. Saat mengintip keluar, Ami terkejut melihat Nurul berada di tengah lapangan berumput. Nurul terlihat bermain-main dengan cara yang aneh. Sambil tertawa sayup-sayup terdengar ia berkata, "Cantiknya bunga ini." Dengan nada mendayu-dayu dalam bahasa Melayu. Loh, cantik bunganya, cantik betul. Kira-kira seperti itulah ucapannya. Para siswa yang melihatnya merasa merinding. Namun, situasi berubah mengerikan ketika Nurul tiba-tiba berlari ke arah mereka sambil membawa sebuah gunting di tangannya. Ia berlari dengan langkah cepat sambil tertawa menuju kelas-kelas di samping lapangan. Sampailah ia di depan ruangan 81, tempat Ami dan teman-temannya berada. Di sana, Nurul mengetuk-ngetukkan gunting yang ia bawa ke kaca jendela kelas sambil berkata, yuk main, yuk." Ketukan itu membuat suasana semakin mencekam. Setelah menjauh dari jendela, Nurul berpindah ke arah pintu kelas dan terlihat berusaha membuka gagang pintu dari luar. Ketika pintu tak bisa terbuka, ia mulai mengetukkan ujung gunting ke pintu dengan keras. Ketukan pertama dan kedua terdengar sangat kuat, bahkan tembus ke permukaan pintu. Sambil mengetuk, ia terus berkata, "Kak, ayo mainlah kak! Main yuk kak! Main yuk!" Suaranya makin lama makin keras dan mendesak. Di dalam kelas, Ami dan teman-temannya hanya bisa berdoa dengan suara lantang, berharap situasi segera mereda. Namun semakin keras mereka berdoa, semakin kuat juga usaha Nurul untuk membuka pintu. Keadaan menjadi semakin mencekam, dan semua orang yang menyaksikan kejadian ini tidak akan pernah melupakannya. Setelah sekitar 15 menit berlalu, 3 ustadz datang untuk menenangkan Nurul. Saat itu, 7 guru berusaha memegangi Nurul yang terus memberontak dengan kekuatan luar biasa. Bahkan, Nurul sempat menendang salah satu guru di bagian perut hingga guru tersebut pingsan. Tak berhenti di situ, Nurul juga berhasil kabur keluar sekolah dalam kondisi kesurupan. Kejadian ini menyebabkan kepanikan besar, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di antara warga sekitar, karena sekolah Nurul terletak dekat pemukiman. Banyak warga yang ikut membantu menangkap Nurul. Akhirnya, Nurul berhasil ditangkap di dekat markas Kodim dengan bantuan tentara. Ketika berhasil dibawa kembali ke sekolah, Nurul terlihat dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Rambutnya acak-acakan, seragamnya koyak, dan bajunya penuh tanah serta kotoran. Ia kemudian dibawa ke salah satu ruang kelas yang dikosongkan untuk diruqyah. Sebelum proses ruqyah dimulai, salah satu ustadz mencoba berkomunikasi dengan sosok yang merasuki Nurul. Sosok itu menjawab dengan suara anak kecil, diselingi tawa kecil yang menyeramkan. Ketika ditanya, "Siapa namamu? Berapa umurmu? Dari mana asalmu?" Sosok itu menjawab, "Aku berasal dari Sumatera Utara, usiaku 8 tahun, dan aku mengganggunya karena dia telah merusak tempatku. Dia mengusik tempatku." Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan keberadaannya di tempat tersebut, sosok itu menolak memberikan jawaban. Akhirnya, setelah melalui proses ruqyah yang cukup lama, sosok tersebut berhasil dikeluarkan dari tubuh Nurul. Setelah sadar, Nurul pun dijemput kembali oleh orang tuanya. Setelah kejadian ini, Nurul akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah, karena setiap kali dia masuk ke sekolah tersebut, dia pasti mengalami kesurupan lagi. Sulit dibayangkan bagaimana perasaan teman-teman satu angkatan di SMP itu. Kisah ini pasti menjadi cerita yang tidak akan terlupakan, bahkan mungkin oleh angkatan-angkatan berikutnya. Awalnya, mereka mungkin berpikir bahwa hal-hal seperti ini hanyalah cerita fiktif, tetapi ketika mereka mengalami kejadian tersebut secara langsung, pandangan itu berubah. Oh ya, sebelum Mimi menutup kisah ini, kalian masih ingat anak perempuan ibu kantin, si Mimi, yang sejak saat itu tidak pernah lagi terlihat oleh Ami dan teman-temannya? Kalian tahu apa yang terjadi? Berdasarkan cerita ibu kantin sendiri, ternyata Mimi mengalami kelumpuhan. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berbicara. Hal ini terjadi karena, menurut ibu kantin, Mimi telah mengganggu taman yang berada di depan kelas 89. Mimi pun menjadi salah satu korban setelah telah bermain-main di taman tersebut. Semoga saja Mimi segera pulih, ya. Dan tidak lupa, semoga Nurul juga baik-baik saja di tempat barunya. Katanya, semenjak kejadian itu, kelas 89 kembali dikosongkan, dan taman di depan kelas tersebut sekarang sudah dipagar, agar tidak ada sembarang orang yang bisa masuk dan bermain di sana. Sebenarnya, menurut cerita orang-orang,
masih banyak kejadian aneh yang terjadi di sekolah ini. Dulu katanya ada seorang siswa yang meninggal karena melompat ke dalam sumur di belakang masjid. Namun kasus itu sengaja ditutup-tupi. Kasus kesurupan juga sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi di sekolah ini, dan tidak hanya Nurul yang mengalaminya. Sebelumnya juga sering terjadi kasus serupa, tetapi pihak sekolah berusaha menutupi semua informasi ini agar tidak tersebar luas. Maklum, sekolah ini adalah sekolah unggulan, jadi mereka ingin menjaga nama baiknya. Itulah sebabnya AAMI tidak menyebutkan nama sekolah atau daerahnya di Sumatera Barat.